startnya dari Paris. Paris ke kota Brest di pantai itu, di pantai seberangnya Inggris itu. Oh iya. Jadi udah baca semua itu, sampai namanya paddingnya itu rapat sama kulit. Seumur-umur saya tuh baru pakai sepeda harus didorong. Jangan lanjutkan. Rute berikutnya yang akan Anda lewati lebih ekstrim lagi. Oke, balik lagi sama kita di Johnny Talk Show. Sekarang kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Oke. Itu ada pasangan suami istri. dan udah sepuh ya. Dan keduanya ini bersepeda. Bersepeda juga, dan beliau juga pernah mengikuti Audax di Prancis ya. Betul. Nah, Boleh kita kenalin ya. Mulai dari Bapak, Pak. Boleh kenalin ke Kenalin. kita. Baik, terima kasih. Nama saya Sucipto Sunario. Ya. Saya pensiunan dari Pati TNI AU. Ya. Jadi umur saya sekarang udah 78 mau 79 lah. Jadi udah tua betul gitu. Nah, sekarang tadinya saya tinggal di Jakarta ya. Nah, di Jakarta ini saya dikenal dengan nama Eyang Cipto di Goes itu. Nah, terus 5 tahun yang lalu saya pindah ke Bandung. Nah, di Bandung tuh kan orang Sunda ya. Jangan Eyang katanya, digentos jadi AA Asep. Jadi AA Asep itu adalah AA itu aki-aki, Asep itu atau sepuh pisang. Aki-aki atau sepuh pisang. Kalau ibu boleh perkenalkan bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya mah di dunia persepedahan dan di dunia persilatan ya namanya As Ambu. As Ambu, berarti As Eyang Ambu. Ya, kebetulan aktivitas saya mah lebih banyak di olahraga, kemudian di organisasi. Nah betul memang saya dengan Eyang beda jauh gitu ya, hampir 19 tahun usia. Bedanya saya 59 tahun, Eyang 78 tahun ya, Yang ya. Tapi walaupun demikian kita kebetulan sama-sama senang olahraga. Olahraganya olahraga sepeda, olahraga gateball yang sekarang lagi in di Kota Bandung. Ya. Nah ini kalau kita dengar ini Ambu Aas ini tuh salah satu Ketua di promosi ya. promosi ya bu ya. Ya kebetulan saya dipercaya oleh khususnya pemerintah kota ya. Saya sudah Kota Bandung betul. Sudah 2 periode menjadi ketua Perwosi Kota Bandung. Perwosi itu adalah Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia. Jadi semua perempuan yang senang olahraga itu ada wadahnya di dalam Perwosi. Promosi itu ya. Emang berarti hari ini tuh kita emang mengundang tamu yang sangat spesial. Eksklusif ini tuh. Jadi ketua promosi. Kalau yang satunya lagi Asep. Asep. Aki-aki Atau sepuh pisang. Yang Cito ini salah satu orang yang punya sejarah yang sangat bagus. Dan beliau juga pensiunan TNI AU ya. Pensiunan dari TNI AU. Ya udah tidak kita ragukan lagi ya kalau masalah Tenaga pasti. Tapi ini yang Cito ini di tahun 2015 pernah ikut Audax di Prancis. Wah, nah itu. Betul sekali. Ceritain tuh gimana? Ya? Ceritanya begini, saya mau cerita dari awal saya dulu naik sepeda ya. Iya. Boleh. Saya mulai mencoba naik sepeda adalah tahun 2010. 2010. Itu melihat kok orang-orang naik sepeda senang sekali gitu ya. Saya tertarik, tapi saya belum tahu sepeda yang bagus tuh bagaimana. Ya, saya diantar anak saya untuk ke toko yang terdekat di Jakarta dekat rumah tuh
di Kramat Jati. Kramat Jati. Oh, itu waktu masih tinggal di Jakarta berarti? Iya, di Jakarta ini. Nah, saya datang ke toko sepeda itu pokoknya cari sepeda yang terbagus. Tapi karena saya tidak tahu sepeda yang bagus ya, memang itu mah mungkin sepeda-sepeda rumahan semua gitu. Tapi waktu itu saya pilih yang harga 3 juta lah gitu. Nah, udah dapat sepeda tuh saya seneng, saya coba sendiri gitu ya, coba enak. Gitu, Pas hari Minggu itu saya goes ke Cibubur ya, ada kumpulan anak-anak muda yang mau goes, mau kemana Mas? Wah kita mau goes ke Jonggol. Jonggol tuh berapa kilometer dari sini? Ah dekat katanya. Pak, cuma 28 kilometer. Saya boleh ikut? Boleh. Nah mereka lihat nih aki-aki mau ikutan gitu ya. Ada lagi yang aki-aki tapi lebih muda dari saya. Terus bilang, Pak, nanti kalau tidak kuat kita di belakang aja ya. Kita mau santai aja. Mereka anak-anak muda biar aja. Tapi begitu pro naik sepeda, ternyata saya bisa terus di depan gitu. Saya bisa terus di depan, terus orang-orang juga heran. Pak, Bapak udah berapa lama naik sepeda? Saya baru, ini lihat sepedanya aja masih ini remnya juga belum dirubah segala macam. Iya. Itu pakai sepeda pertama Bapak itu? Sepeda pertama itu saya beli Polygon. Itu jenis apa? Apa? Jenis apa? Polygon MTB. MTB. Polygon MTB ya. Nah, dan sampai di Jonggol malah saya finish duluan. Nah mereka pada heran, Pak, Bapak itu kelihatannya bukan ini katanya, bukan baru naik sepeda, kelihatannya kok mampu tanjakan, antar finish segala macam. Saya bilang benar, saya mau itu. Wah, udah gitu baliknya lagi ya, saya langsung di tempat duluan. Nah di situ ada satu orang ya, yang dia tuh seorang pelatih, Pak. Bapak kelihatannya nafasnya bagus, kejutannya bagus, mau saya latih, gitu. Saya bilang siap, saya latih di mana latihan? Nanti kita latihan di ini, di Cibubur ada suatu perumahan ya, komplek luas itu, luas latihan. Nah terus di situ tuh ya, ini lihat sama mereka, ternyata stamina saya bagus. Jadi mungkin kecepatan belum mampu cepat ya. Tapi bisa ini, artinya bisa mencapai jarak jauh. Endurance-nya baik berarti ya? Ya, jarak jauh. Nah, udah begitu tuh, saya goes lagi di Taman Mini. Di Taman Mini. Nah, di Taman Mini itu saya lihat tuh banyak yang latihan, satu putaran tuh 4,5 kilometer kan. Taman Mini itu. Nah, udah gitu saya lihat, waduh, ini kok hebat. Saya tuh disusul berapa kali, susul lagi hebat. Nah, saya tertarik deh. Mereka di mana itu istirahatnya? Ternyata mereka istirahat satu tempat, itu namanya Warung Peter Madiun ya. Saya ikut di situ. Pak, ayo sama-sama mari kita ke. Lihatnya Bapak tertarik ya? Sebenarnya iya, saya tuh tertarik. Mas ini kok kelihatannya kalau gue cepat bener. Bisa nyusul Bapak gitu berkali-kali gitu ya. Udah kalau minggu depan kita sama-sama lagi latihan. Nah, dilatih sama mereka gitu. Coba katanya. Ternyata ada salah satu atlet ya, atlet DKI. Ya. Coba saya ingin tahu kemampuan Bapak ya. Coba gini caranya. Ini kan pas 1,5 kilometer satu bulan. Bapak goes 2 jam mampu enggak? Dengan catatan Caden. Jadi nggak boleh berhenti. Terus gitu. Iya, nggak boleh berhenti gini terus. Iya. Ternyata saya mampu. Dicatat itu waktu 2 jam itu ya, saya bisa mentempuh tidak terlalu bagus, tapi 35 km lah. 35 km berarti hampir 10 keliling berarti. Ya, kecepatan 17,5 lah berarti, 15-17. Nah gitu, wah bagus. Saya terus dilatih intensif sama mereka. Intensif. Terus pada waktu tahun 2013, ya, ada ODAK di Lombok. 400 km, ya, itu dibagi 2, artinya 200. Nah, tiap 200 km tuh tidak boleh lebih dari 11 jam. Nah, disitulah saya ikut.
ditanyakan yang berat, saya masih dituntun gitu. Tapi tidak berhenti terus gitu. Nah, ternyata kemudian ya, yang ngelatih saya tidak finish, saya sendiri finish. Ya, karena saya itu walaupun tanjakan dituntun ya, tapi saya tidak berhenti terus. Iya benar. Ada turunan saya langsung jog gitu, 200. Nah, akhirnya 200 pertama finish, 200 kedua finish. Nah, bolehlah. Yang dikenal sama gue Jakarta ya. Dan kebetulan dalam setiap kegiatan Eyang itu selalu tertua. Waktu itu kan umur 72 tahun ya, 72. Yang gue rata-rata kan antara umur ya 20 sampai 50 ya. Mereka lagi-lagi orang kerja dan sepedanya bagus-bagus. Nah, disitulah juga Eyang baru tahu sepeda yang bagus itu gimana segala macam. Jadi Eyang punya duit berapa nih? Ini cocok untuk Eyang. Ada uang, saya beli. Ya. Nah, udah beli. Dengan sepeda yang bagus tuh saya bisa ini dari mereka. Jadi mereka tuh melatih yang kita latihan dari Jakarta ke sana ke Purwakarta. Nah, terus Eyang ngikutin kita ya katanya. Jadi kita 8 orang gantian nariknya. Eyang coba di depan narik gitu, terus gitu. Jadi dalam kegiatan kita hanya berhenti di kilometer 50 istirahatnya. Itu lagi. Nah, disitulah Eyang mulai percaya diri ya. Jadi Eyang mulai latihan intensif karena tahun 2015 ini akan ada AUDAC di Prancis. Ya, itu dilaksanakan 18 Agustus sampai 23. Agustus sampai 23 Agustus. Ya, 23 karena waktunya kan 90 jam. Ya. 90 jam itu 4 hari kurang. 4 hari kurang betul. 4 hari kurang. Jadi yang latihan. Nah, udah di situ tuh ya, yang latihan terus itu. Nah, kegiatan ODAC ini ternyata kan berlangsung terus dari 2014 menjelang ODAC 2015 itu tiap 3 bulan ada ODAC. 3 bulan. Iya, ada 200, 300, 400 gitu. Eyang terus ikut-ikutan. Jadi jumlah Eyang ikuti event ODAC ini itu sampai ke bawah ke Prancis itu Eyang udah 10 kali ikut. 10 kali ikut AUDAC. Saya. Yang Ciko ini udah 10 kali ikut AUDAC. Wah juga ya. Kurang super berarti ya kalau yang ini. Nah, udah gitu ya. Ceritanya kita meningkat ke tahun 2015. Untuk peserta ODAC Prancis itu ya harus sudah punya brevet 200, 300, 400 dan 600. Mereka sudah ikut event yang dari 200 sampai 600 itu sudah ikut terus. Iya. Yang 200 itu pesertanya adalah kira-kira 245 orang. Tapi tidak masuk sehingga ikut yang 300 itu kira-kira tinggal 120. Terus tingkat ikut yang 400 itu tinggal 87. Yang 87 peserta. Iya. Nah, ini yang terakhir udah yang 600 km itu dibalik dari 87 peserta itu yang lulus cuma 7 orang. 7 orang. Termasuk Eyang ya? Termasuk Eyang? Dan lagi-lagi paling tua. Iya, paling tua. Jadi waktu itu berarti umurnya kan 72. Nah, yang termuda, yang terlaksana umur 26. 26? Iya. Bisa. Jangan bisa dulu. Iya benar. Dari yang event ke bawah itu dari Jakarta 4 orang, itu dari ujung Padang 3 orang. 3 orang gitu. Iya benar. Nah, itulah ceritanya. Kemudian beralih ya ke yang 600. Ya. Jadi waktu 600 itu tadinya ya udah agak pesimis lah ya. Karena ya yang ikut untuk 600 itu finalis itu banyak anak-anak muda atlet, artinya sepeda kuat lah ya. Ya. Tapi dalam hal ini kan segala sesuatu juga ya kita harus pakai taktik, ya. Jadi mereka itu begitu start
langsung genjot. Langsung ini Langsung kencang. genjot ya. Kencang. Ya, jadi pada step pertama 300, Eyang tuh ketinggalan sama mereka 40 km. Jalan 40 km. 40 km. Tapi Eyang terus ikutin. Nah, rupanya di sini mereka itu karena merasa jagoan kuat ya, genjot habis-habisan, mereka hebat. Tapi mereka tidak memiliki fisik. Di kilometer 400 mereka ini sudah lecet semua. Oh. Selangkahnya udah lecet semua, ya. Itu udah tinggal Eyang tuh kira 30 km waktu itu, lecet semua. Jadi udah lecet semua itu sampai namanya paddingnya itu rapat sama kulit. Oh. Udah nempel, udah Iya, udah itu, aduh udah gak kuat. Aduh katanya Eyang, saya tuh darinya mau ngebut, tapi ternyata ya tidak memikirkan kondisi fisik. Nah kalau Eyang kan santai aja tetap. Jadi Eyang tuh harus tahu di mana harus genjot, di mana harus nyimpen tenaga. Nah itu ya pakai betul. strategi ya Pak. Ya jadi Eyang tuh harus tahu betul ya. Medan itu seperti apa. 5 km, 10 km ada tanjakan. Di sini kita jangan genjot, santai aja. Pada saat kita mau sampai tanjakan, fisik kita itu nafas kita masih enak gitu. Iya, benar. Ya, tanjakan juga jangan dilawan, artinya santai aja, sat gitu. Karena kalau dilawan habis nafas, habis tenaga, ikutin bisa. Nah itulah kira-kira jurus-jurus ya. Kalau jarak jauh itu pertama ya, kita harus tahu betul medan. Medannya bagaimana, berapa kilometer jaraknya, di mana kita harus nyimpen tenaga, di mana kita harus genjot. Ada waktu-waktunya. Tidak bukan begitu start merasa plot langsung kabelcat aja kan? Tidak. Tapi kita santai aja. Yang penting kita bisa nyimpen tenaga gitu. Tenaga. Nah, itulah kiat-kiatnya ya. Kalau kita jarak jauh, pertama di samping stamina kita, juga fisik kesehatan. Pakaian itu. Nah itu anak-anak atlet itu kan karena mereka merasa hebat. Genjotnya benar-benar gesek. Akhirnya lecet. Selangkahnya lecet, paddingnya sampai ini udah nggak bisa melakukan lagi ya. Padahal mereka jago-jago. Itu yang di Prancis, apa yang sebelum ke Prancis ini? Ini yang lagi testing di Bali ya? Testing di Bali. Yang 400 km. Nah akhirnya ya dari 48 finalis ini yang lulus cuma 7 orang, termasuk Eyang. Nah itulah. Berarti 600 kilo itu Keliling Bali itu, mulai dari kita dari Nusa Dua ya. ke timur sampai pelabuhan apa Lembar tuh. Terus utara Singaraja, terus tembus ke Gilimanuk. Berarti ke atas dulu. Iya, ke atas. Terus negara Tabanan. Terus kita masih ke atas lagi, langsung finish di kembali di Nusa Dua. Kembali di Nusa Dua. Berarti kayak loop lah ya. Kayak loop. Iya gitu. Lumayan jauh juga berarti. Ya itulah kira-kira yang ini bisa terbawa ke Audax Prancis. Nah, berapa nih ada ibu mau itu? Ya, menurut kamu nih, ketika yang ikutan itu sempat ada apa? Khawatir nggak sih? Gini ceritanya. Jadi saya ketemu sama Eyang sebenarnya di 2018. Ya. Saya pertanyaan kenapa ya? Disitulah mungkin jodoh ada ya. Saya dengan Eyang ini. Ketemu di 2018. Jadi tidak tahu cerita awal bahwa Eyang ini memang pernah ke Prancis. Cerita. Cuma saya pikir dengan usia seperti itu main bersepeda sampai ke luar negeri, saya berpikir ini kayak orang yang gak waras Padahal Eyang itu tangguh. Tapi ternyata memang lagi in-innya ya waktu itu sepeda di Indonesia. Kemudian kebetulan saya juga punya hobi, senang olahraga apapun gitu. Saya jabanin. Nah kebetulan main sepeda
dulu pernah SMA main sepeda tapi nggak punya taktisnya kayak Iya. apa, Oh, iya. mindahin apa yang itu yang di tangan Oh, juga iya, nggak ngerti. Sisternya, Sister. ya Jadi saya banyak belajar dengan Eyang gimana Oh. mindahin ini, diajarin dulu lah hampir kurang lebih 1 bulan. Nah dari situ mulai saya berkenalan dengan komunitas perempuan sepeda namanya WCC. WCC. Iya. Itu ketika di Jakarta. Di Bandung. Oh, di Bandung. Jadi udah. Eyang ketemu saya di Bandung. Di Bandung. Kebetulan lagi acara di salah satu SMA itu saya alumni sama-sama satu SMA di SMA 4. Nah jadi ketemu sama teman-teman WCC pada waktu itu saya lihat kalau sepeda mah nggak dikhawatirkan gitu Iya, ya. iya. Saya udah di safety oleh yang berlalu itu. Iya. Pakai ini enak, tapi kan kalau kita nggak punya tekniknya juga walaupun sepedanya Iya. mahal atau hampang atau kumat nggak bisa Iya, kan iya. itu. Ya saya lihat teman-teman nih kok ada yang sepeda balap, sepeda ini gimana makanya, terus pokoknya pengalaman awal lah gitu. Saya waktu itu masuk ke WCC diajak sama Yanti. Bu Yanti. Iya. Ya. Nah, yang di ini teman-teman, ini adalah seorang ratu pesepeda. Ya, ratu sepeda. Itu dia. Ibu-ibunya pada sepeda. Ibu-ibunya pada Kebetulan sepeda. saya juga satu alumni sama Ya. Bu Yanti itu di SMA 4. Dia ajak, kita sepedaan yuk. Aduh, aku kan belum punya pengalaman. Saya Iya. bilang. Tapi kalau olahraga memang hobi saya. Iya. Dia ajak. Diajak keliling kota Bandung, Hmm. nyaman aja buat saya karena memang senang olahraga. Jadi Iya. nggak ada rasa capek. Dan dari situlah saya mulai senang. Mulai jatuh cinta naik sepeda di sekitaran kota. Ternyata gitu, WCC ini kan tidak hanya di Bandung aja. Jauh keluar kota, terus saya bilang, aduh gimana ya, saya takutnya ada kendaraan gitu. Ya. Tapi nggak tenang, ada marshal, ada apa namanya, Ada loading gitu ya. gitu. Ada sweeper gitu ya. Namanya juga saya nggak begitu paham ya, tapi dinikmati akhirnya satu kewajiban dalam 1 minggu itu saya harus sepeda. Harus sepeda Dan gitu. pengalaman yang paling berkesan buat saya diajak sama Eyang ini ke Solo. Ada satu event di Solo pada waktu itu 140 kilo. Itu boys dari Bandung. Enggak, saya dari Jakarta pada waktu itu langsung ke Solo. Event ini ortopedi Jawa Tengah 175 km. 140 atau 175? 175. Sebelum boys. Iya. Nah saya di prank loh sama Eyang di sini. Solo, dari Solo ke Gunung Kidul, ke apa? Waduk gitu. Oh iya, waduh, saya mau, bukan ya? Waduk ini namanya, waduk yang di Gunung Kidul. Dia dari Gunung Kidul. Ya terus kemana tuh? Saya tanyakan terus muter ke arah timur hampir ke Jawa Ya. Timur ya. Ya. Balik lagi, Ke Solo lagi. balik ke Solo lagi. Nah ini sangat menarik. Menarik nih. Tapi untuk baik kita iklan dulu. Iklan dulu ya, kita kasih iklan dulu. Kita lanjut nanti untuk cerita ini nih, seru nih. Oke? Lanjut cerita ini di segmen Selanjutnya, selanjutnya. lihat di Jadi Talk Show. Oke, balik lagi di Jadi Talk Show. Jadi Talk Show. Masih sama Yang Cipto dan sama Ambu. Iya. Nah, kedengarannya sangat menarik ya, dari kita di segmen 1 Ada cerita. mendengar cerita Yang Cipto sampai ke Prancis. Terus ternyata Ambu Aas ini tuh senang bersepeda juga dan pernah Di prank sama Eyang ya. Iya. Gimana tuh ceritanya di prank? Dari Ambu dulu nih. Karena di prank kan. Benar, itu teh tahun 2018 kalau nggak salah ya. 2018. Saya diajak sama teman-teman Jakartanya Eyang. Ya. Kita ketemu di Solo katanya gitu. Saya ikut aja pokoknya. Nggak tahu jaraknya kemana, tuh nggak tahu saya. Pokoknya gimana Eyang, karena Eyang tuh janji saya akan ngamping katanya gitu. Oke lah. Terus lihat mau sepedanya pakai sepeda lipat pada waktu itu saya. Eyang juga sepeda lipat. Iya. Enggak, apa was ya? pakai trek.
Oh pakai Oh pakai trek. Iya. Yang pakai itu FN Horn. FM. Oh, berarti Ambu Aas pakai road bike. Road bike tapi udah yang hibrid dimodifikasi. ya udah ininya bukan yang begitu loh. Oh iya iya. Iya. Gravel ya. Nah, Nah, terus gimana? ceritanya udahlah jalan jam 6 tuh kita udah start. Masih enak ya, masih di jalan Solo lempeng gitu enak. Lama-lama nih mobil sepeda banyak kan, saya bilang nih kita paling belakang gitu, tenang aja dinikmati ternyata. Jadi lihat pemandangan pegunungan ya. Pas di gunung apa Pak, gunung yang nanjak sekali itu namanya gunung Gajah Mungkur. Gajah Mungkur. Wah ini gimana, saya nggak bisa naik, saya bilang kan gini sekali Tanjak mobil Hajuram. Berarti kelihatan depan mata lanjut. Iya. bukan mobil aja sampai harus diganjel. Oh. Gitu. Motor aja sampai pokoknya susah. Sepeda apalagi. Terus kita yang panggul saya bilang gitu. Seumur saya tuh baru pakai sepeda harus Dorong. Tapi kan Jingjing lah ya gitu. dijingjing. Saya bilang kenapa harus gini, gak akan kuat Bu. Ya ikut lah. Iya. Dengan pertimbangan udah sampai atas pasti turun gitu. Pas sedikit lagi kita sampai puncak, naik lagi dong. Oh my god, Kalau lagi gini lagi. jadi nanjak lagi. Saya bilang udah nggak kuat ini, istirahat dulu. Akhirnya alhamdulillah sih, nggak usah diceritakan panjangnya Iya, iya. ya. Akhirnya di etape kedua saya masih bisa daftar lapor. Nah yang ketiga saya udah nggak kuat, ini yang namanya kram. Kram tuh udah bukan betis tapi udah paha Udah kaku yang berarti. pinter gitu ya. Terus ini nggak bisa gerak, terus kata untuk ambulan tuh paling belakang, ibu udah sakit, iya saya udah nggak bisa gerak, udah masuk ambulan aja. Ya saya masuk lah daripada dipaksa. Iya. Itu saya berhenti kalau tidak salah di 74 kilo. Dan saya tuh nggak berhenti loh dari jam 6, cuma berhentinya ke etape ya, lapor, cuma minum air teh manis, begitu jalan lagi. Lagi. Saya nikmati ini sampai kapan sampainya, saya bilang. Sebenarnya berarti kalau dinikmati itu nggak terasa capek. Sebetulnya, dan memang pengalaman saya masih nol pada waktu itu ya, jadi Untuk pertama kali lah. dalam kondisi benar. turunan saya itu sempat di 50 kilo 50 putarannya. km per jam berarti. Sampai bapak tuh bilang, Bu tadi teh terlalu Cepat. kenceng, harusnya direm. Saya nggak ngerti, saya pikir kalau turunan tuh memang dibiarkan aja gitu ya. Itu memang untung alhamdulillahnya saya selamat. Jadi saya di 74, kalau nggak salah 74 atau 75 kilo saya berhenti, udah nggak bisa pakai sepeda, masuk ambulan. Dan di situ saya dibetulin lah Iya. tim medis ya di dalam, kemudian udah bisa normal lagi, Bu mau sepedaan. Saya bilang kayaknya tapi ini nanjak terus, saya juga nggak akan mampu. Saya udah aja sampai di kota aja saya nanti gabung lagi. Jadi selama perjalanan naik itu saya nggak ikut. Itu perjalanan ternyata ke kota itu 2 jam. Oh, Jadi dari nanjak itu? iya, saya bayangkan kalau saya pakai sepeda berapa jam gitu ya. Jadi saya sampai di kota, akhirnya saya berhenti di 3 kilo sebelum finish. Saya berhenti, Goes lagi. lagi. Kalau yang ikut goes terus. Ya. Sama, jadi bantu saya. Oh, Nemenin, Nemenin. Jadi takut hilang. Iya. Dan kita memang ternyata tidak kita berdua, anak-anak muda juga. Banyak. Ada 9 orang masuk ke situ. Ibu di kilometer berapa sih? Untungnya ibu saya mah dari belakang cuma ikut mobil loading yang lain. Dan begitu lihat ada ambulan dia gabung dengan kita. Saya bilang ya udah daripada Jangan dipaksain lah iya, ya. kenapa kita mencari susah kalau ada yang mudah gitu ya. Iya, Akhirnya di benar. 3 kilometer mau finish, ya akhirnya kita sampai. Jadi saya nyampe di situ jam 3 sore. Jam 3 sore. Tapi masih sempat dikalungi medali ya. Medali gitu ya. Jadi tidak dikasihkan begitu. Jadi saya masuk ke panggung gitu masih sempat. Ya, dia Ternyata kasih teman-teman saya yang lain itu masih ada yang nyasar ke Iya, atau iya. kemana sampai jam 5 Baru kita sampai. nunggu mereka baru datang. Mereka sudah dikasih medalinya udah begini, kalau saya masih Dikalungin. kan jadi di podium, alhamdulillah itu pengalaman. Jadi saya merasa diri wah
ini bapak nih terlalu, saya yang masih amatir, artinya tidak paham, cuma punya tenaga untuk menggoes, menikmati suasana pemandangan, cuma itu aja ya nilainya buat saya. Nggak tahu tekniknya, nggak tahu skillnya kayak gimana gitu. Jadi selama ini merasa ini kamu excited gitu Bu? Ya saya ada satu kepercayaan bahwa saya mampu ya bisa sampai Bisa, gitu. ya. Dari jam 6 sampai dengan jam 1 Iya. terus saya goes terus gitu. Cuma berhenti ya memang berhenti kalau capek. Posisi saya panas ya? Ya dong. Itu dari masih dingin ke panas. Enggak panas yang jelas Mas, saya udah kesel amek pengennya mah kalau ada mobil pengen ikut tapi nggak ada. Iya. Nah, kebetulan saya kram ada ambulan, saya langsung lambaikan tangan, saya udah nggak mampu ini masuk. Ya udahlah rebahan di ambulan dinikmati aja. Karena Iya. tujuannya bukan pengen jadi pembalap pesepeda, bukan, saya hanya ingin enjoy aja. Iya. Bahwa olahraga sepeda ini memang menyehatkan, menyenangkan dan bikin hati bahagia. Benar. Jadi saya juga ya merasa berdosa lah. Si ibu ini kan beginner, Iya, iya. udah saya ajak ke event yang sangat berat. Sehat berat, iya benar. Harusnya kan diajaknya pertama tuh ke Bertahap, ya. Pamukan Baik, ya, Pamukan Baik, keliling kota. iya, benar. Ini sudah begitu ya kan, namanya Gajah Mungkur tuh tanya-tanya maut gitu. Iya, benar. Ampun. Di maut gitu. Jadi saya juga merasa berdosa nih. Karena ngeprank Tapi- ya? Karena Eyang ngeprank Ambu. Iya. Tujuannya nggak ngeprank, cuma saya jadi ngerasa di prank. Tapi akhirnya ya, Ambu itu juga sampai sekarang menikmati sepeda. Menikmati Nah sepeda. seperti sekarang kan udah punya kemampuan goes ke Lembang sampai Lembang udah mampu. Oh, wah. Ya, dari Cimahi sampai Cihideng udah bisa. Ya, ke Ciuyah pernah tahu nggak? Cuy ya. Ciuyah, Cimahi. Iya, Cimahi. Kan jalannya gini terus. Iya. Terus saya bilang gimana ya, kalau lihat gini kan kesel gitu ya. Akhirnya ada trik dari temen, jangan pernah lihat ke atas. Terus gimana ke bawah? Oh iya udah. Gue saja saya terus ke atas, ke bawah. Begitu udah sampai di atas, lihat deh ke bawah. Oh my god, ini yang barusan saya jalani. Iya, panjang Gini banget. Iya. Jadi namanya kota Bandung itu, kota Cimahi itu Oh, iya, kelihatannya. Iya, benar. Bahagia, nggak ada terkira itu saya. Iya, Oh benar. berarti saya mampu Iya. sampai ujung sana. Dengan umur segini gitu ya. Ya udah tua saya. Yang juga kalau ngomongin tadi apa keram, yang juga pernah ngalamin keram katanya, tapi bukan di Indonesia yang ini tuh. Di luar negeri. Prancis. Bukan geram, artinya itu namanya gimana ya? Udah sangat kedinginan. Iya. Nah, Semua badan tidak bisa bergerak lagi. Oh, kaku berarti ya. Udah kaku, ya udah kaku. Jadi udah saya diambil sama ofisial itu, tim medis. diambil terus dibawa ke satu ruangan, dibungkus pakai aluminium foil, Ya. masuk ruangan hangat. Dibilang saya dengar 6 hours katanya. 6 jam. 6 jam Iya. itu, Ustaz. 6 jam kemudian pintu dibuka ketok, oh saya udah enak sekali. Ya. Saya ingat kan waktu itu lagi lomba ya. Ya. Langsung keluar ngambil sepeda, mau ngambil sepeda, tapi dicegat. Jangan lanjutkan. Rute berikutnya yang akan Anda lewati lebih ekstrim lagi, lebih dingin. Anda pakaiin cuma pakaian begitu aja katanya. Lihat tuh yang lain pakai pakaian hangat, Oh. begitu aja. Jadi sekarang usia Anda udah 72 tahun, Anda itu udah dari Asia, udah bagus sekali katanya. Udah bagus sekali. Jangan dilanjutkan. Pokoknya Anda silahkan itu ada minum segala macam gitu, minum. Jadi saya itu bisa menempuh 800 km. Waktu Startnya itu di mana ya? apa? Startnya Startnya. Startnya dari Paris. Paris. Paris ke kota Brest di pantai itu, di pantai seberangnya Inggris itu. Oh iya iya. Atas itu ya. Oh, iya, Iya, yang utara di atas itu. ya. Utara ya, ke arah utara. Nah, kalau di kita ya, goes ke pantai, daerah pantai itu kan makin panas. Panas. Di sana makin dingin karena apa? Salju. Angin kutub utara. Ya, angin kutub. Utara tuh saljunya lagi meleleh, anginnya ke Bawah, ke arah arah bawah. laut ya. Ke arah laut ya? Iya, jadi kita tuh seperti disiram sama air es gitu. Wah, makanya saya udah nggak kuat. Alhamdulillah, ya itu udah bilang, Anda cepat ada yang menolong. Kalau tidak, udah nggak bisa apa lagi karena udah fisik Anda semua udah nggak akan bekerja kan. Udah gitu.
Ya udah, saya waktu itu waktu saya 60 jam, saya udah bisa menempuh 800 km. Itu waktu yang bagus itu. Iya. Waktu yang bagus itu. Tapi fisik udah tidak mengizinkan. Diizinkan. Jadi udahlah, saya hand up saja. Terima kasih, udah. Nah, akhirnya kalau dihitung kilometer itu saya mungkin jauh, karena udah gitu saya bilang saya tidak mau ikut kendaraan apa, saya mau pulang ke Prancis guys. Guys lagi. Jadi pulangnya di gue. Guys aja santai kemana gitu, kayak piknik gitu. Oh, udah. iya. Jadi kalau dijumlahkan kilometer saya lebih jauh. 1.600. Iya, bisa benar, kayak benar, gitu. benar, Itu benar. udah itu. Jadi itulah pengalaman saya ya. Jadi untuk barangkali karena Audak itu kan 4 tahun sekali. Iya, 4 tahun sekali. Dan itu merupakan suatu lomba tradisional, bukan balapan, tapi ditentukan waktunya. Waktu Eyang kan 2015, Nah, selanjutnya 2019 ya. 19. Yang akan datang nanti 2023. Itu di mana? Ya. Itu di mana ya? Jadi untuk kawan-kawan goeser ya yang berminat dan akan ikut Audak Prancis tahun 2013 2023. 2023 ya tahun depan itu harus mempersiapkan diri ya, selain fisik juga peralatan untuk di sana. Iya, betul. Dan itu sebaiknya ya ada official gitu. Jadi goeser adalah konsentrasi goes, tapi juga ada yang Ada mengaku officialnya. merawat sepedanya, makanannya dan pakaiannya. Iya, betul. Karena setiap stand itu kondisi cuacanya lain-lain. Ya, kalau mereka yang sudah biasa seperti orang Amerika, Prancis atau negara Eropa lainnya ya, mereka tuh punya officialnya pakai karavan. Ya, jadi ada yang ngikutin. Jadi mereka dia di stand itu sepeda udah diambil, diperbaiki, dia mandi air hangat segala macam. Nah kalau kita ini kan seperti terjun bebas. Dari start ya, pakaian itu aja, dingin keluarin tas, jaket. Ya. Makanan, waduh, ini yang jadi masalah. Makanan di sana itu adalah bak semua. Oke. Babi. Non halal. Ya, artinya tidak makanan. Kalau mereka kan orang tua makan, kita akhirnya yang makan apa? Makan kentang aja. Iya. Kentang sama telur. Iya. Oke, kentang sama telur. Jadi makanan itu ya untuk kita orang Muslim ya. Iya. Itu memang di sana Agak susah. rata-rata pakai bak, pakai ya. Iya. Pakai bak itu. Jadi makanan itu. Jadi makanan itu juga jadi masalah. Terus yang kedua itu harus ada official. Pakaian harus dipersiapkan karena tiap stand itu cuacanya lain. Beda-beda ya, berubah-berubah ya. Iya. Jadi jangan seperti kami ini yang pertama kali ikut Audak Prancis tahun 2015 masih buta. Masih buta. Masih buta Iya, ya. sepertinya seperti goes di Jawa aja. Dari Jakarta mau ke Jogja, wah enak aja itu. Di sana tuh ternyata tiap stand kondisinya lain. Iya, beda-beda. Beda-beda ya, berubah. beda-beda gitu. Dan itu goes itu kan si 1200 km itu harus selesai 90 jam siang malam kita goes. Iya. Malam ya. Nggak tidur. Ya tidur itu di jalan sebentar. Goes Goes lagi. lagi. Dan itu ya untuk kerusakan sepeda segala macam kita yang atasi. Jadi di sana itu kan yang namanya goes itu aman. Kita naik sepeda itu tidak terganggu oleh kendaraan. Karena ada jalurnya ya. Karena ada jalur sepeda Ya. gitu. Tidak ada jalur sepeda. Dan di sana juga orang-orang yang pakai mobil segala macam itu ya, itu sangat menghormati yang naik sepeda. Jadi kalau itu prioritas kita. Prioritasnya Ya berhenti sepeda, gitu. ya. Iya, nggak ada yang disabet sama mobil itu nggak ada. Enak gitu. Jadi kita tuh sebenarnya punya jalan sendiri. Punya jalan sendiri kemana gitu benar. Nah, jadi saya pesankan lagi ya, silahkan berlatih dengan baik. Karena 2023 nanti itu Ada di bulan mana? Agustus. Ada di mana itu?
apa? Nanti 2023 di mana? Tetap itu. Di Perancis. Jadi tetap dari kota Paris ke Brest itu di pantai depan Inggris, terus balik lagi muter gitu ya. Paris, Brest, Paris. 1.200 km harus bisa selesai 90 tidak jam. lebih daripada 90 jam. Jadi siapkan fisik, pakaian, dan juga sepeda yang betul-betul ya Proper ya. iya artinya layak udah gitu. siap ya artinya. Karena kalau ada kerusakan Harus kita yang kita- perbaiki, iya. kita bocor sepeda ban kita ganti sendiri gitu. Jadi di sana itu yang namanya untuk artinya mungkin agak licik atau gimana tidak bisa karena nama jalur kita tuh tidak ada mobil apapun yang mengikuti gitu. Oh. Tidak ada. Jadi nggak ada yang umpamanya curi star atau gimana gitu ya. Karena dan tiap stand itu kita kan pakai ini GPS. GPS ya. Jadi posisi kita tuh terdetek. Ketahuan terus Ya, saya nomor sekian, oh posisi ada di sini, Ya. di sini ada. Oh, seperti kayak bentang Jawa ya? Iya. Iya, kayak bentang Jawa ya gitu. Itu. Jadi nggak akan kesasar kali. Iya. Nah, jadi tidak kesasar ya. Iya, benar. kan kesasar dan posisinya terus kelihatan. Terpantau ya. Seru ya ngobrol sama Eyang, sama Ambu ya. Seru banget ngobrol sama yang sama Ambu tuh banyak banget pengalamannya. Pengalamannya. Kita tuh Jadi tahu belajar kayak gimana harus bersepeda yang baik dan persiapan apa aja yang Iya. Nah video ini juga bisa kalian tonton nih buat teman-teman yang mau ikut Audax. Audax nanti tahun depan ya di Tahun Perancis. depan, Boleh bulan nanti. Agustus tahun 2023. Nah, Ada ini bocoran-bocoran Iya. sedikit tadi dari Eyang ya. tentang tips and trik buat nanti bisa. Karena tiap daerah tuh berubah-ubah cuacanya. Berbeda, iklimnya berbeda. Iklimnya berbeda gitu kan. Jadi Mungkin kita bakal lanjut lagi di segmen ketiga ya, di Ya. segmen terakhir. Kalau ngomong-ngomong, Ambu AAS ini bukan hanya sepeda, tapi berolahraga yang lain juga. iya. Mungkin teman-teman juga pada penasaran tuh di rumah. Kita tanya nanti ya di olahraga apa aja ya Betul. Ambu ini ya. Betul, pokoknya jangan kemana-mana Tetapi jangan dipaksa. Oke, balik lagi Dan sama masih sama Eyang sama Ambu. Ambu AAS. Kalau kita tahu info yang berseliweran ya, Iya. katanya Ambu AAS ini tuh bukan hanya bersepeda, tapi berolahraga yang lain. Lain juga ya. Dan itu ada salah satu olahraga yang mungkin baru kita dengar ya. Iya. Atau banyak orang yang belum tahu. Yang belum tahu. Olahraganya apa itu, Bu? Gateball. Gateball tuh jenis olahraga apa? Gateball itu jenis olahraga kayak kalau di Inggris tuh kriket ya. Jadi gabungan antara golf dengan main biliar dan main catur. Golf, main biliar, main catur, Nah, jadi satu main olahraga. catur itu bagaimana kita bikin strategi agar lawan tidak mematikan kita. Kemudian main Biliar. biliarnya adalah kita harus mengenakan bola lawan untuk bisa dikeluarkan. Kalau golf karena bentuk alatnya model seperti Oh, berarti saya pakai stick golf, ya. terus kita Modelnya lari. mirip ya, tapi Mirip. bentuknya Kayak palu. ada bandul. Kayak palu. Itu ada ukurannya 550 Gram. gram. Hmm. Dengan ketinggian itu bisa diatur sesuai dengan tubuh Di kita. badan. Badan. Itu sambil lari berarti. Itu bermainnya di mana itu? Bermainnya di Kota Bandung sudah banyak sekarang ya. Jadi sebetulnya saya kalau latihan di Bikasoga, juga di Kaboti, Ciater, di Sarijadi. Kemudian juga ada lapang juga di Kimrum di Soekarno Hatta. Kemudian di Margahayu Raya. Sebetulnya ini permainan gateball ini masuk ke Indonesia itu di 2000-an lah ya. Kemudian baru disosialisasikan di Kota Bandung khususnya adalah di 2017-2018. Dan itu sudah resmi masuk ke dalam salah satu cabang olahraga di KONI. KONI ya? Udah termasuk ya? Ya. Luas lapangannya juga
tidak terlalu besar, hanya 20 kali 15. Itu berapa orang sih? 15 meter. Iya, 5 15 jadi meter. pemainnya hanya 5 dan 5. Kayak pemain Kayak futsal gitu. kalau futsal kan pakai kaki. Iya, Kalau iya. ini kita bagaimana? Tapi ada gawangnya gitu kan? Ada, gawangnya Oh. Kita lari apa di tempat? Kita masuk dalam Giliran. lapangan, kemudian memukul bola itu untuk masuk ke Lubang. gate. Iya, gate, iya, gate. Jadi polanya sebetulnya mengasihkan, dan ini mulai marak di Kota Bandung pada saat terjadi COVID-19 lagi tinggi. Seperti saya kan senang olahraga. Sebetulnya dasar olahraga saya di main basket dan volley awal. Basket dan Oh, iya. Kebetulan saya punya postur tubuh tinggi, kemudian nanti tapi tingkat Jawa Barat karena urusannya sekolah. Iya, iya. Waktu itu saya di SMP dan SMA. Iya. Sudah ditarik di Perbasi Jawa Barat dan Kota Bandung. Iya. Orang tua harus milih mau sekolah atau olahraga. Nah, jadi saya milih sekolah. Akhirnya olahraga mah sampai kapanpun itu bisa diikuti ya. Tapi kalau sekolah terbengkalai bagaimana ini? Nah, Kedepannya ya. Ya. Iya. Nah, berjalannya waktu 2018 lah, saya mungkin masuk di aktif di 2019 pada saat COVID-nya lagi tinggi. Saya tuh gimana ya, nggak biasa diem di rumah gitu. Harus Olahraga aktif harus terus ada, ya. kalau senam kan bosen gerakannya gitu-gitu aja. Akhirnya teman ngajak, "Lu main gateball." Kayak apa main gateball? Cuma melihat saya kayak gini ya mainnya. Coba saya pakai pinjem sticknya, terus nyoba saya main, gimana cara mainnya. Blank, nggak tahu cara bermain. Akhirnya saya ikutin permainan itu, akhirnya dinikmati dan itu sangat membantu pada saat COVID pada waktu itu kan tidak boleh bersentuhan, tidak, kita bermain itu berjarak ya. 10 orang di dalam lapang tapi tempatnya adalah berpencar gitu. Jadi tidak ada sentuhan badan. Jadi pada saat kita bermain, yang lain di pinggir, kita main sendiri di lapang. Kalau kita bisa mematikan bola lawan terus sampai selesai gitu ya. Nah akhirnya latihan itu kan pas di jam 8 sampai dengan siang. Jadi matahari yang kita butuhkan sangat terserap oleh badan kita gitu ya, walaupun ya resiko nama jadi hidung bisa kering. Nah, jadi negro. Iya, yang penting saya sehat, nggak kena penyakit yang sedang booming pada waktu itu. Hanya saya coba dan kebetulan saya juga pengurus di Pergatsi Kota Bandung. Persatuan Gateball seluruh Indonesia. Oh, berarti Ambu itu banyak ya? Iya betul. Aktif, produktif juga. Kegiatan olahraga organisasi mah udah memang hobi dari SMP ya. Jadi masuk ke sini kebetulan diikuti, termasuk saya aktif juga di koperasi, banyak lah. Jadi banyak ya Ambu mah ya. Dinikmati saja bahwa ini semua tidak ada nilai materi ya, tetapi lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala ya. Dan itu intinya bahwa dengan banyaknya kita bergerak berkomunitas banyak, networking itu akan terjalin. Dan ternyata silaturahim banyak. Kemudian itu juga meningkatkan imun juga buat kita jadi dan sehat juga ya, lahir batin insya Allah. Makanya kalau kita lihat nih teman-teman, kalau kita lihat Eyang dan Ambu tuh ya masih terlihat bugar ya, bugar fit gitu ya. Dan fresh gitu, kayak masih muda gitu. Itu kiat-kiatnya gimana tuh? Itu karena tadi berkomunitas gitu ya. Kiatnya mah satu dah, gak boleh goreng hati kabatur. Nah, tetap harus bahagia dan selalu tertawa. Itu benar. Saya hobi ketawa, kalau udah ketawa menggelegar ya. Lagi Eyang ketawa terus nih. Iya, Ambu mungkin punya video lagi gateball. Ada. Nah, buat kawan-kawan Lord nih yang penasaran olahraga gateball Kayak gimana? Nah, olahraganya tuh kayak gini nih. Kayak gini nih. Itu jenis olahraganya ya. Itu salah satu olahraga yang lagi hype ya di kota Ya, Bandung. lagi
lagi booming ya. Lagi booming ya, benar-benar. Nah, kelihatan kan ibu Ambu sama Eyang kan bugar gini nih. Apa untuk menjaga kesehatannya gimana nih? Masukan gizi atau apa? Apa ada dari makanan yang dijaga? Makanan yang harus dijaga. Kalau saya enggak makan kapanpun, pada saat lapar makan aja. Kedua, Nggak ada larangan. nggak ada. Ah. Kedua, yaitu tadi sering banyak bersilaturahim, Ya. jadi bahagia. Ya. Kemudian pula goreng hati Ya. dan selalu tertawa, itu bikin bahagia buat Nah. semua. Kalau dari Eyang? Kalau Eyang kan usia Eyang kan sudah cukup banyak ya. Iya. Hampir 79. Iya. Ya. Nah, untuk menjaga kesehatan itu ya ada kiat-kiat Eyang berupa sejak tahun 2013 lah ya. Eyang itu kalau sarapan tidak sarapan nasi, tapi sarapannya itu adalah jus. Jus itu adalah pisang ya, telur direbus telur Putihnya aja. ayam direbus, terus ditambah lagi sek Herbalife Iya. yang itu langsung di jus, Dicampurin. dicampur. Kira-kira dapat gelas besar, itu pisangnya 3 biji. 3 biji pisang. Iya. Pisang Ambon. Iya. Pisang Ambon. 3. Terus itu yang minum itu anggap sarapan. Tambah lagi Kalau ada yang- kurma, kasih kurma. Kalau ada kurma pakai tambah kurma Oh. ya. Kalau vitaminnya yang minum ini omega 369 gitu. Oh, iya. Minum. Nah, itu udah 10 tahun. Alhamdulillah yang itu tidak pernah sakit. Dan sampai sekarang BPJS belum terpakai. Alhamdulillah. Ini bisa dicontoh buat Iya, teman-teman di benar-benar. rumah. Iya. Komposisinya tidak susah untuk Tidak susah lah ya. Ya. 3 buah pisang Ambon, putih telur yang sudah direbus. Iya. Paling kalau ada kurma dikasih kurma ya. Iya. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Terus sama herbal ya. Herbal apa? Herbalife. 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 Nah, tambah lagi ya bahwa udah itu yang baru makan nasi nanti jam 1 jam 2. Makan siang berarti ya. Iya. Nah, untuk makan sore makan malam yang tidak pernah lebih dari jam 5. Teratur Jam juga 5 ya. paling lama setengah 6 udah makan. Udah makan. Malam udah tidak makan lagi. Oh, iya. Kalau lapar Ngemil. ada pepaya, ada pisang gitu. Jadi tiap hari satu sikat pepaya itu cuma 3 hari. Oh, Berarti Eyang tuh Eyang tuh melakukan itu tuh setiap hari. Iya. Itu sebagai pola hidup sehat. Pola Jadi saya juga kebawa. Udah 9 tahun, jadi pola makan Eyang begitu. Pagi-pagi tidak makan nasi, sarapan jus pisang, siang makan nasi, makan malam tidak lebih dari jam 5 sore. Maksimal Iya. 6 aja. Pak. Iya. Malam udah istirahat tidak makan lagi, Iya. kalau lapar makan pisang atau makan pepaya. Iya. Itu aja. Itu mungkin bisa jadi tips and trik buat teman-teman semua di rumah. Kawan-kawan lo yang pengen hidup sehat bisa dicontoh tuh. Contoh juga dan lakukan berolahraga juga ya, harus seimbang ya. Berolahraga juga ya Eyang ya. Iya. Iya. Mungkin Eyang punya pesan-pesan Eyang buat kawan Pesan-pesan untuk pesepeda atau yang suka berolahraga gitu. dari Eyang boleh, dari Ambu juga nanti boleh. Iya. Baik, terima kasih ya. Saya ingin menyampaikan pesan kepada rekan-rekan goester ya, terutama beginner karena sekarang itu boleh dikatakan kan goes itu lagi booming ya. Ya. Jadi goes adalah merupakan olahraga yang terbaik untuk menjaga kesehatan di samping berenang maupun jogging ya. Namun demikian untuk goeser itu tiap goeser harus betul-betul mengetahui kondisi fisik masing-masing. Jadi yang merasa fisiknya gak kurang, jangan sampai ikut-ikutan goeser yang sudah kuat gitu. Ya, goeslah sesuai kemampuan, tidak menyebabkan kelelahan yang sangat ya. Jadi goeslah itu untuk happy ya. Karena dengan goes itu kita bisa menahan ketuaan kita. Artinya kemampuan fisik kita terutama di jalan ini ya, bahwa dengkul kita dengan goes itu makin lama makin
artinya untuk semua fisik kita tuh masih mudah untuk bergerak. Oh, iya, iya. Mudah untuk benar, bergerak benar. ya. Jadi goeslah. Jadi jangan sampai seperti sekarang ini kan banyak kejadian ya. Goeser memaksakan diri ditanjakan, memaksakan diri ikut ngebut dengan rekan-rekannya. Itu jangan sampai. Goeslah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Goes itu karena kita itu bukan atlet, bukan pembalap, tapi untuk menjaga kesehatan kita. Ya, benar, benar. Cari sehat. Jadi kalau cari sehat itu ada istilah Eyang nih, janda mawardah. Nah, Janda Mawardah. janda mawarda. Apa tuh ya? Janda itu jalan datar, Ya. rata ya. Ya. Mawardah itu manggil warung dahar. Ya. Jadi udah jalan datar, happy, ada warung dahar, begini sekali. Itu ya. Jalan datar, Manggil warung warung. dahar. Oke. Itu paling baik, solusi terbaik. Solusi terbaik itu dari Eyang ya. Oke. Misalkan kalian yang beginner ingin mulai, coba dulu program Janda Janda Mawardah. mawarda. Oke. Seru ya. Kalau dari kamu gimana, Amu? Kalau dari saya cukup singkat. Jangan pernah malas untuk berolahraga dan tetaplah hidup sehat. Mantap. Dari Amu. Kawan-kawan yang para kaum Hawa, Kaum Hawa dengar kata Amu. dan ibu-ibu. Jangan bermalas-malasan. Jangan bermalas untuk hidup. berolahraga. Nah, untuk berolahraga, karena dari olahraga ini kita bisa Hidup sehat. sehat, itu udah pasti. Yang kedua kita Bahagia. Networking, bahagia. Udah gitu kita juga bahagia. Bahagia. Amin, amin ya Rabbal. Makanya kita bisa lihat Eyang dan Amu ini terlihat sangat fresh, Bugar. bugar, dan masih terlihat tetap muda. Iya. Amin, betul. alhamdulillah. Mungkin Oke. segitu aja yang Iya. kita obrolin ya, karena waktu sebenarnya ini masih seru. Masih seru sih sebenarnya, cuman ya gimana ya waktu ya. Kameramen udah gini-gini nih. Iya, kita mau ucapkan terima kasih kepada Bu Yanti. Bu Yanti yang sudah mendatangkan Eyang sama Ambu ya. Sudah mempertemukan kita dengan Eyang dan Amu. Iya. Terima kasih banyak Bu Yanti. Iya. Oke. Eyang terima kasih, Ambu terima kasih. Sehat-sehat terus. Sehat-sehat terus. Eyang dan Amu harus sehat terus. Amin, Oke. amin. Nah, Jangan kemana-mana jangan lupa juga buat like, komen, dan share videonya. Kalau misalkan video ini bermanfaat, boleh di-share juga ya? Iya. Sangat boleh di-share. Iya. Jangan lupa juga buat nyalain notifikasinya. Iya. Biar kalian tahu kalau kita update. Iya, Oke, benar-benar. Jangan kemana-mana, tetap di Jadi Taksel, see you, bye-bye.